Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Code Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau melanjutkan pembahasan kita dengan ngomongin soal yang namanya scene. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah membuat collectible item permata 1, 2, 3, 4, 5 ini teman-teman. Dan ternyata sekarang ada masalah teman-teman. Kalau misalkan sekarang saya punya permata di sini dan saya mau bikin permata yang lain di level yang berbeda, maka saya harus bikin hal yang sama 2 kali. Selain itu, kalau misalkan saya pengen mengubah semua permata, misalkan saya pengen gedein sedikit gitu ya, maka saya harus mengubah permatanya satu persatu. Saya ubah permata 1, permata 2, permata 3, permata 4, permata 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, ada nggak sih cara di dalam Godot supaya kita bisa bikin kayak semacam template benda yang nantinya bisa kita gunakan ulang? Jadi kalau misalkan kayak gini nih permata nih, power up atau apapun, saya bisa pakai di level 1, saya bisa pakai di level 2, saya bisa pakai di level 3, di stage 1, stage 2, stage 3, terus menerus saya bisa gunakan gitu ya. Bahkan mungkin di game yang berbeda juga bisa. Nah, ternyata ada teman-teman dan caranya itu adalah menggunakan yang namanya scene. Jadi kalau teman-teman ingat di video-video sebelumnya saya pernah ngomong bahwa scene itu kayak semacam kumpulan daripada node. Dan memang itu teman-teman, berarti di dalam sebuah scene kayak scene 1 kita di sini, kita bisa punya node dan kita juga bisa punya scene lain gitu ya. Nah, jadi sekarang saya akan bikin sebuah scene baru yang isinya cuma permata ini doang dan saya akan tunjukkan sama teman-teman gimana caranya kita bikin sebuah template benda menggunakan scene seperti itu. Oke. Nah, untuk membuat sebuah scene, teman-teman bisa klik di scene lalu new scene di sini, atau teman-teman bisa klik tombol plus yang ada di sini, add new scene. Nah, kalau kita add new scene, ini kayak seakan-akan bikin satu buah level baru lagi ya, kayak mereset semua kemajuan kita, tapi sebenarnya nggak reset teman-teman karena kita masih punya scene 1 di sini. Ini scene ini bisa berupa level baru, atau bisa juga sebuah benda baru. Jadi di sini saya akan bikin benda baru aja, saya akan klik 2D scene. Saya akan bikin hal yang sama dengan si permata yang sebelumnya. Jadi permata ini kalau teman-teman ingat, isinya itu adalah area 2 dimensi, sprite, dan collision shape. Maka di sini, di dalam si scene baru yang kita buat ini, kita akan bikin tipenya. Ini kita langsung ganti aja jadi sebuah area 2 dimensi. Dan kita kasih nama langsung permata. Kita akan tambahkan langsung juga sprite. Dan kita juga tambahkan langsung juga sebuah collision shape 2 dimensi. Sprite-nya saya isi dari gambar permata yang sebelumnya. Dan collision-nya saya kasih yang circle. Nah, di sini saya save dulu teman-teman. Kita akan save namanya permata.tscn aja. Kalau teman-teman ingat kemarin kan saya ketika bikin sebuah permata ini kan saya pindahin dulu dia ke 000 ya teman-teman ya. Tapi karena ini scene baru, maka semua node baru yang dibuat itu udah pasti di 000 gitu. Saya nggak perlu pindahin lagi, dan ini udah pasti ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, sekarang saya tinggal kecilin aja sprite-nya. Kecilin sprite-nya 0,3 ya kemarin ya. Oke. Dan sekarang saya perbesar dulu si collision shape-nya supaya full. Oke. Nah, sekarang teman-teman saya akan balik lagi ke scene 1. Nah, ini kan permata-permata yang saya punya ini kan udah ada nih. Saya mau tambahin permata yang baru yang tadi scene ini. Gimana caranya? Nah, di sini teman-teman kalau ingat di sini ada tombol plus untuk nambahin child node. Tapi kita juga ada tombol sebelahnya yaitu control untuk instantiate child scene, control shift A. Jadi kalau kita klik nih instantiate child scene, teman-teman, kita bisa pilih permata TSCN yang tadi kita baru buat. Dan kita open. Di sini teman-teman bisa lihat dia muncul, cuman nggak di sini, munculnya di 000 di paling atas sini lagi. Dan kalau saya geser dia ke sini, teman-teman bisa lihat kalau saya play hasilnya sama aja, saya punya permata yang kelihatannya sama, walaupun di sini yang ini bisa dikumpulkan, yang di sini tidak bisa dikumpulkan. Oke. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini perbedaan antara permata yang saya buat manual dengan permata yang sudah jadi sebuah scene. Bedanya adalah kalau permata yang ini, saya klik tombolnya, kita bisa lihat isinya seperti apa. Tapi kalau permata yang bawah ini, teman-teman, kita nggak bisa lihat isinya seperti apa, kecuali kita tekan tombol yang ini. Itu Open in Editor, yang kalau kita klik, pindahnya ke editor scene. Oke, kita mau nambahin
script kayak yang permata lainnya supaya dia bisa diambil juga. Jadi kita masuk aja ke dalam editor, kita tambahin di sini sebuah script. Kita pakai script yang sebelumnya aja ya, kita attach script. Nah, di sini kita bisa pakai script yang sebelumnya, permata.gd. Ya, udah sama ya. Scriptnya sama, saya copy dulu. Udah ada scriptnya, tapi belum dipasang area 2 dimensinya. Maka sekarang kita akan klik di node, lalu signal, kita pilih body enter, kita double klik, ya, pasang ke script yang sama. Tapi di sini nama metodenya kita copy yang tadi. Nah, mau dimasuk, jadi dia menggunakan fungsi ini. Oke. Nah sekarang kalau saya apply teman-teman, saya akan bisa mengambil permata yang atas dan juga permata yang pakai scene yang ini juga bisa saya ambil. Oke ya. Nah ini supaya membedakannya teman-teman, saya akan hilangkan dulu 345 ya permatanya. Hilangkan dulu dari tampilan supaya nggak kelihatan. Sekarang saya punya permata 2 yang di sebelah kanan, permata 1 sebelah kiri, dan juga permata yang ada di sini, ini adalah yang menggunakan scene. Nah, saya juga tetap bisa duplikat, teman-teman. Saya bisa duplikat si permata-permatanya. Jadi saya punya permata 1, permata 2, dan permata 3 di sini yang menggunakan scene. Teman-teman bisa lihat ikonnya bedanya antara yang nggak pakai scene dengan yang pakai scene itu cuma beda di tombol yang ini. Open editor. Nah, tadi pertanyaan saya adalah gimana caranya kalau saya pengen ngubah besarnya misalkan, atau mengubah properti dari permata ini supaya permata ini nggak diubah satu persatu. Gampangnya teman-teman, kalau kita udah jadi sebuah scene dan kita edit di dalam scene editor di sini, ya, misalkan saya edit ini jadi lebih besar ya, saya ganti jadi 0,4 ya, seperti ini. Maka kalau saya balik lagi ke scene 1, kita bisa lihat semua instance, semua hasil daripada scene saya ini berubah. Semua objek scene ini berubah, teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah membuat di dalam scene ini sebuah template yang bisa kita pakai di scene manapun. Jadi kalau misalkan seakan-akan saya pindah ke scene, misalkan saya bikin lagi scene baru nih ya, kemudian saya pengen nambahin permata, gimana caranya? Tinggal tambah aja permata, dan keluar permata. Jadi kita bisa tambahin permata ini dimanapun, teman-teman, di dalam game kita. Dan kalau teman-teman pengen cara yang lebih gampang lagi, cara lainnya adalah kita tarik aja. Kayak begini. Oke, jadi ini sama aja caranya seperti itu. Oke. Nah, itu kerennya menggunakan si scene di dalam kode. Oke, selain kita bisa menambahkan secara manual ketika design time dalam game kita, scene ini, kita juga bisa tambahin scene ini dengan cara programmatically gitu ya. Jadi kita coding supaya keluar. Jadi contohnya saya akan hapus dulu aja semua. Cuma 2 seperti ini, teman-teman. Saya mau nambahin si permatanya ini, tapi nggak saya tarik atau saya tambahin langsung, tapi pengen menggunakan coding. Jadi kita akan balik lagi ke main node. Ini main node, scene-nya, si script-nya saya buka. Saya mau tambahin codingan saya ini di function ready. Jadi saya pengen bilang, pada saat awal, ketika main node saya ini loading, saya pengen nambahin instance permata. Gimana caranya? Nah, yang pertama kita harus terlebih dahulu bikin dulu sebuah variabel untuk nyimpan TSCN-nya. Jadi TSCN-nya itu perlu di loading dulu, teman-teman. Jadi di sini saya akan bilang ini permata scene adalah load. Nah, di sini dia minta path-nya, path terhadap si permata.tscn. Nah, kalau teman-teman lupa atau mungkin kemungkinan salah dibanding salah gitu ya, kita tarik aja dari sini ke sini dan kita akan dapat si path-nya langsung. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita perlu melakukan yang namanya instansiasi. Jadi, instansiasi itu membuat si template-nya kita ini jadi sebuah benda nyata. Gampangnya seperti itu. Kita akan bilang permata P1 ini. Permata 1 adalah scene ya, yang sebelumnya dot instantiate. Nah, setelah kita instansiasi seperti ini, kita harus terlebih dahulu nambahin scene yang kita udah buat ini ke dalam hierarki kita ini. Jadi caranya adalah kita panggil sebuah fungsi yang namanya add child. Ini harus di huruf kecil ya, ternyata. Huruf kecil,
Kita play. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat nggak ada gitu ya, tapi ternyata kalau kita pergi ke atas, kita ke samping di sini, nah inilah si permata kita. Karena permata kita begitu di instantiate dan ditambahin, dia muncul, tapi munculnya itu di 000. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam tampilan saya kalau lagi running nih, kita punya remote dan lokal. Lokal itu adalah yang kita desain time ya. Jadi ini yang kita punya ketika kita ngedesain. Remote ini adalah ketika kita jalanin programnya. Kayak gimana bentuk hierarki kita ini. Contohnya di sini kalau saya klik kanan, buka, kalau saya klik buka di ini, teman-teman bisa lihat saya punya permata di sini. Bedanya dengan lokal di sini, saya nggak punya permata di situ. Jadi kan di sini cuma gini doang kalau yang lokal ini. Yang lokal ini adalah yang kita buat sebelum kita running programnya. Yang remote ini adalah kondisi hierarki kita saat ini ketika game lagi di play. Nah, di sini kita punya permata di sini yang dibikin setelah ini. Jadi add child ini nambah ke main node seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen supaya si permata ini nanti munculnya ini nggak di main node tapi di dalam item misalkan di sini, ya. Ini juga bisa, tapi kita nggak add child P1, tapi kita bisa bilang ini $item titik add child. Jadi kita mau nambahin si P1-nya ini bukan ke main node tapi di bawah dari item. Kalau kita play teman-teman, kan sampai permata 5 ya. Kita play. Kita bisa lihat di bagian remote di sini, remote kita bisa lihat di item kita sekarang punya permata yang namanya add area 2D add 2. Nah, ini yang adalah si permata yang kita baru buat barusan. Namanya jadi kayak begini karena yang permatanya udah ada gitu. Oke. Nah, tapi sekarang kita pengen set positionnya juga supaya positionnya ini kelihatan nggak di 00 gitu ya. Caranya gimana? Kalau teman-teman pakai P1 tick position gini, langsung begini, dan kita bisa bilang ini adalah misalkan dari si bola aja ya. Bola titik position dikurangin sama sebuah vektor 2 0, atau di plus aja deh, di plus minus vektor 2 0,100 deh. Kayak begini. Oke. Maka sekarang kalau saya play teman-teman, kita akan punya si bola itu yang ada di atas seperti ini. Karena sekarang positionnya ini adalah berasal dari bola position dikurangin vektor 2 0 100 biar tidak terlalu tinggi 50. Keluar di sini. Jadi dengan cara yang sama teman-teman berarti kita bisa melakukan instansiasi atau pembuatan scene ini secara programmatically. Jadi kita bisa bikin misalkan di sini saya mau pakai for gitu ya. Pakai for misalkan sini saya for in range misalkan dari 0 sampai 5 misalkan. Di sini saya mau bilang ini saya masukin ke dalam range-nya begini ya. Nah, oke. Dan di sini saya bisa bilang ini i kali misalkan 10. Kita bisa lihat begitu saya play, kita akan punya bola yang berjejer ke samping seperti ini. Lebih gede 50. Nah. Oke, jadi kalau teman-teman pengen bikin si collectibles-nya ini by code juga bisa gitu ya. Dan kalau teman-teman nggak mau pakai load seperti ini, kalau misalnya nggak pengen pakai load seperti ini, ada cara lain juga teman-teman. Kita bisa tutup sini, kita bisa bikin variabelnya di atas. Ini tipenya adalah pack scene seperti ini. Nah, pack scene ini saya akan tambahkan sebuah annotation yang namanya export di sini. Apa gunanya? Gunanya adalah kalau sekarang saya punya export var pscene seperti ini, maka ketika saya klik di main node yang ada si scriptnya, kita bisa lihat sekarang ada pscene di sini yang empty. Jadi kita bisa pindahin TSC-nya di sini. Nah, enaknya di sini karena kita nggak pakai hard coding seperti ini, kita bisa ganti-ganti si scene yang mau dibikin itu apa gitu. Taruh begini, kita play juga, hasilnya juga sama. Seperti itu. Oke. Oh, satu lagi teman-teman.
Untuk bikin scene baru, kita nggak selalu harus bikin lagi dari nol. Tapi kita bisa juga, misalkan di sini kita udah punya sekumpulan node, kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih di sini Save Branch as Scene. Misalkan contohnya seperti ini, permata 2 gitu ya. Maka sekarang saya bisa punya, udah ada permata 2 nih yang bisa kita tambahin, permata 2. Kita bisa lihat permata 2-nya udah langsung ada di sini dan bisa kita pakai. Sama persis dengan yang tadi kita buat menggunakan manual. Oke, aku rasa cukup untuk pengenalan tentang bagaimana cara kita membuat sebuah scene di dalam Godot dan gimana cara kita instansiasi scene tersebut, baik secara manual maupun secara coding. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.